Ya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Selamat datang di acara training kita, training Kurkos Indonesia Emas. Berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat untuk bisa mengikuti uh, training Kurkos Indonesia Emas. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Kami menyapa dari tempat ini. Selamat datang buat kehadiran semuanya, para peserta training Kurkos Indonesia Emas. Mari menikmati suasana, mari menikmati proses-proses yang akan kita jalani selama berapa minggu ke depan. Sehingga goal kita, tujuan kita bisa tercapai lewat Kurkos Indonesia Emas. Ya, kali ini kita akan masuk ke modul kedua, minggu kedua dalam training kita. Berharap Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari bisa belajar sesuatu lewat pembelajaran kita di malam hari ini. Sungguh kami sangat bersuka cita, sungguh sangat excited untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menolong pertumbuhan Bapak Ibu, menolong untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu menjadi seorang coach yang akan nantinya akan meng-coach beberapa orang atau saudara-saudara yang Bapak Ibu jumpai, baik di lingkungan pekerjaan Ibu, Bapak Ibu semua, maupun dimanapun saudara Bapak akan melayani, akan berkarya bagi bangsa Indonesia. Ya, sesuai teman guru coach Indonesia Emas kita tujuannya mencapai Indonesia Emas. Jadi Indonesia memberdayakan potensi-potensi lewat manusia-manusia Indonesia Emas. Ya. Kita akan masuk ke sesi kedua. Sebelumnya, apa jika ada pertanyaan nanti bisa langsung raise hand. Kalau tanggapan bisa langsung tanyakan lewat kolom chat atau lewat ke panitia. Mari silakan langsung ditanyakan. Kita akan masuk ke acara sesi kedua di model memfasilitasi. Saya akan share screen sebentar untuk materi kita di malam hari ini. Ya, saya akan mengulangi model memfasilitasi ya Bapak Ibu semuanya. Apa itu model? Ya, langsung ya. Nah, sekali lagi, jika ada pertanyaan, mari monggo silakan ditanyakan. Menurut Wikipedia dan Ensiklopedia, model adalah informasi yang menggambarkan dan mewakili sesuatu, seseorang atau sistem. Jadi ada sesuatu atau sistem yang digambarkan dalam informasi dalam model ya Bapak Ibu. Sedangkan apakah itu memfasilitasi? Memfasilitasi adalah proses kita mendukung, proses kita memberikan challenge secara sinergis sehingga seseorang atau klien melakukan actionnya dan mengerahkan sumber dayanya untuk bisa mencapai tujuan. Ya, sehingga kalau kita gabungkan, apakah itu model memfasilitasi? Model memfasilitasi itu adalah sebuah model yang menggambarkan dan mewakili sebuah proses kita dalam mendukung dan memberikan tantangan atau challenge secara sinergis yang diberikan kepada seseorang sehingga mereka melakukan action mereka, sehingga mereka mau mengerahkan sumber daya mereka untuk bisa meraih tujuan. Ya, itu dia model memfasilitasi. Jadi endingnya mereka atau klien kita meraih tujuan. Nah, dari sini apakah bisa dimengerti apa itu model memfasilitasi? Nah, ya, monggo silakan. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Ya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, kuadran memfasilitasi. Ada 4 kuadran. Yang vertikal itu adalah proses kita mendukung, sedangkan garis horizontal itu adalah proses kita melakukan tantangan. Jadi dalam dukungan, dalam tantangan ada 4 kuadran jika ditarik garisnya. Ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sekarang mari kita lihat apa isinya.
Kuadran 1. Jika kuadran 1 tantangannya sedikit, sementara dukungannya lebih besar. Sementara kalau kuadran 2 tantangannya lebih banyak. Sementara dukungannya sangat-sangat minim dari seorang coach. Sedangkan kuadran ketiga itu dukungannya besar, tapi tidak memberikan tantangan. Sehingga coach kita, sehingga mereka merasa tidak tertantang dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita fasilitasi. Antara ini yang kita impikan. Kita melakukan proses memfasilitasi itu berada di kuadran 4. Tantangan kita penuh, dukungan kita penuh. Sehingga tercapailah tujuan daripada coaching kita, coaching session kita kepada coach kita. Ya, ini dia. Apa itu isinya? Coach itu kalau di kuadran 1, coach tidak peduli, tidak membantu saya untuk berubah. Sedangkan jika di kuadran kedua, coach hanya memberi pertanyaan, memberikan tugas, tidak peduli dan tidak empati. Ya, kurang dukungannya, diberi tugas, diberikan pertanyaan, kurang. Sementara di kuadran yang ketiga, coach menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan empatinya, menunjukkan dukungannya, mendengarkan. Tapi sayangnya saya tetap tidak berubah. Nah, ini kuadran keempat ini. Coach mendukung, coach mendengarkan, coach peduli, coach empati serta bertanya, memberikan tantangan agar bertanggung jawab, berkembang dan berubah untuk mencapai tujuannya. Ini impian kita dalam memfasilitasi proses coaching yang ada. Kita sebagai seorang coach melakukan atau berada di kuadran keempat. Dukungannya penuh, tantangannya juga penuh. Ya, ini dari kuadran keempat, kuadran ini apakah ada pertanyaan? Ya, wow, saya lihat senyumnya. Jika saya lihat tatapan matanya, wah, berbinar-binar. Ya, sebagian. Meskipun ada sebagian lagi, ya, mangguk-mangguk. Ya, kita akan lanjut ya. Jadi, kalau jika ada pertanyaan, mari silakan ditanyakan kembali ya. Kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Siap Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Kita akan lanjut ya. Mengapa penting kita melakukan coaching? Seorang berubah bila merasa aman. Seorang akan berubah bila mereka merasakan nyaman, dihargai, diakui kapasitasnya, dan ditanyakan kapabilitasnya. Jadi setiap orang itu punya sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Hanya perlu dibantu, diakseskan. Untuk mereka dibantu untuk mengakses. Mereka dibantu untuk menguatkan dan mengelolanya. Sehingga mereka bisa memiliki sumber dayanya dan mereka bisa mencapai tujuan mereka. Ya, people are not broken, they work perfectly. Jadi kita akan bisa melakukan banyak hal secara sempurna. Kita bisa melakukan secara bersama-sama. Jika kita bersama-sama, kita tidak akan runtuh atau tidak akan goyah melakukan apa yang jadi tugas kita. Jadi kita memberikan dukungan support, kita berikan tantangan sehingga mereka bisa mencapai tujuan mereka. Mereka bisa mencapai mengakses sumber daya yang mereka miliki. Ya, mari Bapak Ibu, mengapa penting? Jadi kita berharap proses ini terus berlaku. Kita berikan rasa aman, kita berikan rasa nyaman, kita berikan mereka rasa dihargai, diakui kapasitasnya, serta ditanyakan kapabilitasnya. Ya Bapak Ibu, ya bagaimana kita memfasilitasi coaching? Kita masuk ke sesi berikutnya, memfasilitasi coaching. Ya, apakah memfasilitasi coaching? Memfasilitasi coaching adalah proses mendukung, memberikan challenge secara sinergis pada sebuah sesi coaching, sehingga seseorang atau klien mereka mampu melakukan action dan mengerahkan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya. Ya, ini kita memfasilitasi coaching, Bapak Ibu. Ya, kita akan lanjut. Bagaimana pola memfasilitasi coaching? Polanya adalah kita memberikan dukungan, kita menantang,
Kita lakukan secara sinergis berulang-ulang. Kita mendukung, kita mendengarkan. Kemudian kita menantang lewat melakukan sebuah pertanyaan. Kita mendukung lewat sebuah kita menyamakan perasaan kita, pikir, rasa, ucap, laku kita samakan dengan klien kita. Itulah bentuk dukungan kita. Mencerminkan apa yang bisa dilakukan, apa yang dilakukan oleh coaching kita atau coach kita. Dan dukung apa yang mereka utarakan, kita dukung. Kemudian kita jangan lupa untuk menantang mereka lewat pertanyaan-pertanyaan yang smart. Ya, kita akan bertanya mereka, tantang mereka, sehingga mereka bisa mencapai tujuan mereka. Ya, kita akan lanjut. Contoh memfasilitasi coaching, contohnya dukungan. Jika kuadran 1 kita tidak akan bahas, kuadran 2, yang kuadran 3 kita akan bahas, kita akan bahas. Ini contoh-contohnya memfasilitasi coaching. Jika kita berada di kuadran 2, ini contoh pertanyaannya. Seperti apa spesifiknya? Apa ukuran suksesnya? Apakah kamu mau? Apakah kamu mampu? Kapan akan mulai? Jadi langsung melakukan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan, menantang klien, tanpa memberikan dukungan. Kurang maksimal dalam proses melakukan fasilitasi coaching. Sementara dukungan, selamat pagi, apa kabar, lagi sibuk apa, apakah siap coaching, jaga coaching ini apa tujuan ini diperoleh, tanpa memberikan tantangan, tanpa memberikan apa tujuannya, memperkenalkan apa tujuannya, ya ini juga kurang berhasil. Dan berharap kita berada di kuadran keempat ini, kita akan lanjut. Apa yang terjadi kalau kamu melakukannya? Apa yang terjadi saat kamu berhasil? Siapa saja yang akan bangga dengan suksesnya? Pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada coach kita. Jadi kita melakukan sesi-sesi coaching kita. Ya, ini Bapak Ibu ya. Apakah ada pertanyaan? Monggo, silakan. Jangan ragu untuk bertanya. Silakan langsung untuk bisa bertanya dalam proses-proses kita untuk melakukan coaching ya. Kita akan training dalam Guru Coach Indonesia Emas. Proses saya memfasilitasi teman-teman, Bapak Ibu untuk bisa mencapai goal yang dalam proses kita pada saat ini. Apakah ada pertanyaan? Ada? Ya, oke. Jika tidak, saya akan lanjut. Mengapa penting untuk melakukan proses coaching? Setiap orang itu punya tujuan atau sesuatu yang ingin ditinggalkan. Jadi mereka punya tujuan atau punya sesuatu yang ingin ditinggalkan. Keduanya perlu langkah, keduanya perlu sumber daya, dan itu hanya akan ditemukan dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada coach kita. Terima kasih. Sekian. Nanti kita akan lanjut dalam proses-proses elemen dasar coaching untuk bisa dalam perdalam lagi untuk proses coaching kita, pengertian-pengertian kita dalam proses memfasilitasi coaching. Saya akan tutup dalam pertemuan kita di malam hari ini. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya dalam Guru Coach Indonesia Emas. Sampai jumpa. Dan jika ada pertanyaan sebelum sampai jumpa, mari. Nanti bisa juga jika sesi kita sama malam hari ini juga berakhir, nanti bisa sampaikan lewat WhatsApp grup kita. Mari sampaikan pertanyaan supaya WhatsApp grup kita semakin ramai. Ya, kita bisa belajar lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mari, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih buat kebersamaan kita di malam hari ini. Berharap kita belajar sesuatu hal yang penting, belajar satu hal yang bisa menolong Bapak Ibu bisa mencapai tujuannya dalam proses training kita yang kedua pada malam hari ini. Terima kasih. Salam.